Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube Moren 650. Video kali ini saya mau share tentang ini instalasi fog lamp model klasik di motor Royal Enfield Interceptor 650 saya. By the way, ini video sharing ya ya, bukan video tutorial atau video how to. Jadi saya sharing dan saya nggak merekomendasikan untuk diikuti ya ya. Resiko tanggung sendiri. Nah, jadi saya tuh awalnya lihat konten di Instagram itu Abang Bentor tuh pakai motor biasa, model lampunya tuh klasik banget itu, cocok, suka saya. Dibandingkan dengan ini, kalau saya lihat di grup-grupnya FB Interceptor tuh banyak yang masang fog lamp, tapi ya model-model LED gitu jadi gimana ya, jelek banget sih kalau menurut saya sih, nggak masuk gitu dengan model klasiknya Interceptor. Jadi ya akhirnya saya mencoba menginstal fog lamp dengan ala-ala Abang Bentor tadi tuh. Jadi modelnya klasik seperti ini. Nah, ini adalah lampu yang sudah terinstall dan jangan lupa untuk subscribe ya. Selanjutnya saya akan tunjukkan how to-nya. Jadi pertama, lampunya itu merek Lowin fog lamp. Ini ukuran 3 inci, lampu halogen ya, 55 watt, kacanya yang kuning, dan materialnya itu yang saya suka itu terbuat dari full metal dari logam ya. Ini saya beli hanya 80.000 di Tokopedia. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ya klasik sih kalau menurut saya ya. Jadi dia itu ada dapat bracket dudukannya ini. Sudah ada lampu halogen ya, tapi halogen standar bawaannya kayaknya harus diganti nanti yang bagusan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, itu modelnya bahannya itu dari metal full, jadi bukan plastik kecuali pika depannya ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk dudukan lampu itu atau bracketnya saya beli mereknya Phoenix. Ini saya juga beli di Tokopedia. Harganya tuh murah, cuma 15.000, tapi ini terbuat dari aluminium CNC, jadi anodized, jadi bukan plastik ya, bukan cat-catan juga. Bagus badan, jadi ya solid ya. Terus dilengkapi dengan karet mounting, jadi biar nggak biar keset dan tidak merusak dudukannya. Nah, cuman ukuran lubangnya itu kan kalau yang bracket ini tuh 10 mili ya, sedangkan kalau lampunya itu 12 mili. Cuman nggak masalah, gampang kok. Nanti kita bawa ke tukang bubut aja, karena saya nggak punya mata bornya nih untuk yang ukuran 12 mili. Selanjutnya material yang dibutuhkan adalah ini saklar on off atau saklar lampunya. Nah, ini saya beli mereknya Suku. Jadi di saklar ini itu terbuat dari plastik keras ya, atau plastik ABS, panjangnya 60 cm, dan itu ada LED-nya kuning tuh di tombol on off-nya. Jadi kalau pada saat kita on itu ada menyala gitu. Nah, ini saya beli juga di Tokped 18.000 aja. Ada 3 wiringnya, cukup bagus sih kabelnya sih. Di bagian belakangnya itu ada diagram wiringnya tuh, seandainya Om belum tahu cara wiringnya itu gimana, ada di situ. Selanjutnya itu saya beli soket atau skun ya, yang mini 2 kaki. Karena apa? Nanti Om bisa dilihat Om. Jadi saya akan menggunakan ini skun atau port bawaannya Interceptor yang ada di dalam dashboard itu, yang pada saat itu saya pernah gunakan untuk memasang ini USB charger. Dan ini adalah kabel motor sih biasa ya, yang sudah saya kasih selongsong bakar. Nah, kemudian saya beli lampunya ini Osram, lampu fog lamp Osram yang soket H3 itu 55 watt, harganya 10.000. Karena ya tau lah ya, kalau bawaannya lampu-lampu variasi gini tuh kurang bagus. Nah, jadi lebih baik diganti. Nah, proses pertama itu adalah kita membuat ini dari skun tadi itu kita membuat Y cable sebenarnya. Jadi kalau Om bisa lihat di websitenya Hiscox itu, di sana tuh di Inggris dia ngejual part yang udah jadi kayak gini nih. Jadi kabel Y cable ya, splitter. Nah, itu gunanya apa? Untuk portnya auxiliary yang ada di batok lampunya Interceptor kita bisa split tuh, kita bisa cabang. Jadi kalau saya yang satu sudah digunakan untuk USB charger, nah satu lagi mau saya split ke fog lamp ini. Jadi
saya tidak akan menarik kabel baru ke aki ya, yang artinya saya tidak menarik kabel baru, tidak akan menarik kabel relay baru, tapi saya manfaatkan kabel port auxiliary ini yang memang sudah disediakan oleh Royal Enfield Interceptor. Nah, gitu. Oke, untuk tahap pertama sih kita coba ganti buah lamnya dulu. Nah, untuk membukanya sih gampang ya. Jadi lampu ini tuh ada 2 ring ya, ada 2 apa sih namanya. Nah, ada 2 baut ini, ada 2 ring gini yang buat mengikat ini apa karet tutup lampunya Om. Jadi kita kendorin, ada 2 baut dan murnya itu kita lepas. Nah, setelah itu bisa kita tarik tuh, setelah kita lepas tuh karetnya itu, nah joplok. Nah, karena ada 2 kabel ya, kabel hitam kabel masa, di situ ada ada penguncinya itu pakai obeng plus ya, ada skrupnya. Nah, itu dikendorin, setelah lepas baru lampunya bisa kita tarik dan kita ganti dengan lampu osram tadi. Gampang sih sebenarnya untuk pekerjaan ini ya. Nah, karena ini adalah lampu halogen, pastikan jangan sampai terkena kulit tangan kita ya, karena nanti bisa cepat putus. Nah, hati-hati aja, emang rekomendasi sih pakai sarung tangan, tapi ya bisalah hati-hati aja. Nah, ini setelah kita pasang itu kan ada pinnya tuh, kita masukin Om biar nggak geser-geser. Setelah itu kabel masanya, kabel hitam tadi kita masukin lagi skrupnya tuh, kita kencengin lagi biar nggak kendor. Nah, ini yang sudah diganti dengan lampu osram. Jadi di situ ada skunnya ya, skunnya bawaan lampunya. Nah, nanti yang ini yang akan saya bikin sambungannya pakai skun lawannya. Jadi yang male ketemu ini kan male ya, saya bikin yang female nih. Saya beli ini ukurannya yang sedang nih. Nah, colok begini. Jadi jangan dipotong terus dililit terus dikasih solasi. Ntar kalau putus, kalau mau ganti-ganti itu susah Om. Kalau saya sih rekomendasi dibikin skun gini. Jadi lebih gampang nanti kalau mau ganti-ganti, seandainya putus di jalan gitu ya. Nah, untuk setelah lampunya kepasang tuh jangan lupa posisinya jangan ketukar. Jadi ada top itu di atas tuh. Oke, kita masukin kabelnya. Terus kita pasang lagi tadi 2 ring tadi. Nah, di lampu lowin ini itu ada namanya ini? Ada bracketnya tuh Om. Jadi ada bracketnya 2 ya. Nah, pemasangannya tuh jangan sampai salah, karena takutnya nanti oblak tuh. Yang jelas ada asnya ini, kita cari posisinya yang kunci. Jadi itu di situ ada ujungnya tuh ada kotak gitu ya. Jadi dimasukin, dipasin. Kemudian kita pasang ini bracketnya ini. Jadi ada karet ya. Ada 2 karet. Jadi karet ketemu karet biar nggak biar keset, biar nggak oblak, biar nggak bunyi gitu pada saat dipasang di motor nanti. Nah, itu jangan sampai salah tuh Om. Jangan sampai kebalik ya, karena awalnya juga saya salah masangnya tuh, tapi setelah saya coba-coba akhirnya ketemu yang masang yang bener gimana. Nah, seperti ini. Jadi karet ketemu karet baru ditutup pakai bracket. Nah, kayak gitu. Oke, karena tadi lubang bracket dudukannya itu nggak muat lubangnya, ya udah saya bawa dulu ke bengkel bubut untuk diperbesar. Nah, ini nggak jauh dari rumah sih ada tukang bubut ya, biayanya sih murah, cuma 10.000 aja untuk ngebor gini. Nah, setelah itu bracket tadi saya pasang di crash bar sebelah kanan Om. Jadi kan saya udah ada crash bar tuh. Nah, itu ya pas lah diameter pipanya itu sama bracket finish ini pas banget. Jadi ya tinggal pasang, tinggal kita kencengin pakai kunci L. Nah, itu diatur aja posisinya gimana. Setelah itu baru kita pasang lampu lowin tadi di sini. Nah, pastikan kenceng ya, kenceng, karena kalau enggak kan ya ngerinya goyang-goyang, karena namanya motor kan di jalan nanti ada vibrasi. Nah, itu setelah kenceng, selanjutnya wiring kita nah, ini yang agak-agak rumit tuh di wiringnya nih sebenarnya sih Om. Nah, untuk posisi wiringnya itu kabel yang sudah saya pasang selongsong bakar itu saya ini, jadi jalurnya itu ngikutin jalur kabel kopling sebelah kanan Om. Jadi kalau di bodinya interceptor itu kan ada ada lubang-lubang kancing gitu ya. Nah, itu saya masukin ke situ, ngikutin jalur itu sampai nanti masuk ke ada lubang kabel ke dalam batok lampu. Nah, itu diurut aja tuh. Kalau saya cek kemarin sih
itu nggak ini ya, nggak gencet kok, kabel koplingnya tuh masih aman. Jadi lubang itu agak lega kan, jadi aman. Kalau menurut saya sih aman. Nah, setelah lampu kabel terpasang, nah selanjutnya kita masang ini Om, saklar yang tadi. Jadi saklar itu ya pas juga sih sama stangnya interceptor lubangnya tuh. Jadi nggak kekecilan, nggak kegedean, pas. Nah, itu saya taruh di sisi kiri karena sisi kanan kan ada master ini ya, master rem ya. Jadi nggak muat. Ya udah saya taruh di kiri, nggak masalah. Oke, di situ ada skrup, kita kencengin aja. Nah, setelah terpasang, nah kabelnya itu nanti kita masukin ke batok lampu juga Om. Jadi ada lubang di bawahnya tuh, di belakangnya itu ada lubang. Nah, setelah itu masuk, baru kita buka ini batok lampunya interceptor, karena semuanya tuh ada di sini nih sambungan-sambungan Om. Jadi kalau yang interceptor ini ada 2 baut ya, kanan kiri ya. Nah ini Om, intinya ini. Jadi soket ini yang akan kita split gitu. Nah, dengan splitter yang tadi saya bikin. Nah, setelah pasang, klek. Nah, satu port itu kan connect ke USB charger ya. Nah, satu port ini lagi yang akan saya gunakan untuk lampu fog lamp ini gitu. Ini adalah kabel lampu fog lamp ya, yang dari kanan, sisi kanan tadi. Urut kita tarik sampai keluar. Pastikan jangan sampai terlalu tegang ya, tapi juga jangan juga terlalu kendor. Saya menggunakan skun ya, jadi sambungan-sambungan itu saya menghindari yang dililit terus disolasi gitu Om. Jadi saya gunakan kabel skun konektor to konektor biar lebih rapi dan lebih gampang nanti maintenance-nya. Jadi nggak bongkar-bongkar solasian gitu, karena jujur saya kurang suka ya kalau kabling gitu. Apalagi nih saya bener-bener menghindari ini Om, kabel asli bawaannya itu dipotong-potong terus isolasi, jangan deh. Cara saya ini adalah kabel asli itu bener-bener nggak diutak-atik ya, kabel bawaan motor. Jadi saya menggunakan port auxiliary-nya yang udah disediakan, pakai splitter dan pakai skun. Nah, setelah terpasang kita tes. Nah, alhamdulillah nyala. Cuman pastikan ini Om, pada saat ngetes tuh kondisi mesin nyala, takutnya tekor. Kalau saya kan pakai ini Om, colokan apa namanya, aki maintainer gitu. Jadi saya nggak takut akinya bakal tekor karena masih nyolok terus. Nah, tapi kalau seandainya nggak punya, ya pastikan motor dinyalain biar nggak tekor akinya. Setelah itu cabling yang tadi dari saklar kiri kita rapikan, pasang terep biar nggak ini lebar-lebar, biar rapi aja gitu Om. Nah, jadi karena ini menggunakan kabel port auxiliary bawaan interceptor, jadi dia itu ngikut ke sekringnya 3 dari atas itu 20 ampere. Saya udah ngitung-ngitung sih ya, jadi dengan tambahan 55 watt ini masih nggak tekor kok watt yang dihasilkan oleh alternatornya si ini Royal Enfield ini. Jadi masih cukup, masih ada spare. Nah, kalau ini adalah relay yang digunakan ya. Jadi ngambil di situ Om. Jadi ini pakai relay ya. Nah, selanjutnya saya coba nunggu malam. Saya cuma mau tes nih gimana sih tampilan malamnya, seperti apa terangnya gitu. Ini pengetesan pada malam karena tutup batok lampunya, tutup kaca lampunya itu warna kuning, jadi cahaya yang dihasilkan juga kuning ya. Ya kira-kira seperti ini Om. Kalau menurut saya sih ini bisa dibilang 60% itu estetik, 40% itu terang. Jadi gimana ya, kalau emang nyari terang, menurut saya emang
emang kurang terang lampu halogen ini. Emang lebih enak lampu LED tuh, pasti lebih terang. Cuman masalahnya kan seperti yang di awal tadi, lampu LED itu saya belum nemu model yang cakep, maksudnya model yang cocok untuk motor klasik gitu. Lebih ke arah apa ya, motor-motor adventure gitu. Nah, ya udah, saya sih untuk saat ini suka sama ini ya, karena emang untuk tampilan dulu sih yang saya incer sih, estetika dulu, looksnya dulu, sambil ya terangnya itu bonus sih sambil jalan. Ya mudah-mudahan nanti kalau sambil jalan bisa nemu lampu LED dengan model klasik, nah bolehlah, baru saya pikirin ambil. Tapi so far sampai saat ini sih suka sih sama tampilannya, biar lebih apa ya, lebih klasik aja gitu. Oh ya, by the way, informasi aja, ini kan pakai halogen ya, artinya emang cukup panas, apa panasnya itu yang dihasilkan oleh lampu halogen. Nah, saran saya sih ketika menggunakan lampu ini digunakan pada saat ini motor nyala dan pada saat cruising. Artinya apa? Jangan nyalakan lampu ini pada saat kondisi mesin mati atau pada saat langsam gitu. Misalnya di lampu merah lama atau di parkiran lama, mendingan dimatiin, takutnya aknya tekor. Tapi kalau pada saat cruising, pada saat jalan, insya Allah aman. Oke, cukup sekian video sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih sudah menonton.